Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Bertemu lagi bersama saya Tina Agustina di program Bincang Radar Jumat 28 Mei 2016. Selama 1 jam ke depan kita hari ini akan membahas mengenai penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas atau PLPBK di Kecamatan Ciawi. Sudah hadir di studio Radar Tasikmalaya TV ada beberapa orang narasumber yang akan menemani saya hari ini. Pertama ada Bapak Kades Margasari, Kecamatan Ciawi, Bapak Dr. Andes Haji Samsudin. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak ya. Yang kedua kemudian ada dari kelompok swadaya masyarakat Kampung Mandala, ada Bapak Yusuf Ismatullah. Selamat pagi Bapak. Yang ketiga ada perwakilan dari tim fasilitator Kotaku atau Kota Pakumu, Bapak Angga Lukita. Dan yang keempat ada dari anggota BKM Margasari Kecamatan Ciawi, Bapak Ustadz Hilmansah. Selamat pagi Pak. Ini luar biasa sekali hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Radar Tasikmalaya. Ini saya ingin tahu, saya ingin ke Pak Angga dulu. Ini LPBK itu program apa? Kemudian digulirkannya siapa dan siapa yang melaksanakan dan siapa penerima manfaat dari adanya program PLPBK ini Pak? Meningkatkan kualitas dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dengan berbasis komunitas berbasis masyarakat. Nah untuk pendanaan dan sebagainya ini adalah kegiatan atau program dari pusat, pemerintah pusat yang diturunkan ke BKM, Badan Swadaya Masyarakat, dalam hal ini Pak Ustadz Hilman, dan pelaksana kegiatan adalah KSM yang kebetulan juga hadir, Pak Yusuf ya Pak Yusuf. Untuk penerimaan manfaat tentu konteks dari dahulu PNP Mandiri Perkotaan, meskipun PLPBK dan sebagainya itu tetap menyentuh warga miskin sebagai penerima manfaat. Berarti di sini penerima manfaatnya adalah warga dari Samsudin begitu ya. Nah ini PLPBK ini merupakan strata tertinggi dari PNPM Mandiri. Berarti sebelumnya untuk desanya Pak Samsudin ini sudah pernah menerima PNPM Mandiri sebelumnya? Kebetulan di Kecamatan Ciawi untuk PNPM Mandiri Perkotaan itu dari tahun 2005. 2005. Oke, wilayahnya mana saja? Itu ada 11 desa, satu kecamatan di Ciawi, Margasari, Bugel, Pakemitan Kidul, Pakemitan, Gombong, Kertamukti dan Sukamantri. Itu semuanya di Kecamatan Ciawi. Ya. Nah, yang mendapatkan PLPBK ini hanya dari desanya Pak Samsudin ini. Nah, kebetulan untuk Kecamatan Ciawi dan Kabupaten Tasikmalaya di tahun anggaran 2013, lokasinya di Kecamatan Ciawi ada 2. Yang pertama Desa Margasari, yang kedua Desa Bugel. Desa Bugel. Tapi yang hadir hari ini hanya dari Desa Margasari. Begitu. Ini PLPBK ini apa sih yang diprogramkan? Kemudian perubahan ini kalau saya punya gambar pemirsa, ini saya punya beberapa foto dari aktivitas PLPBK begitu ya. Ini ada foto after before begitu. Ini dari pertama lingkungannya yang tidak tertata kumuh begitu. Kemudian setelah mendapat sentuhan dari PLPBK, ini menjadi rapi, menjadi bagus dan tertata dengan baik. Ya, ini ada jalan seperti jalan desa ya yang ini. Ada jalan lingkungan. Jalan kampung. Oke. Kemudian juga ini ada sama masih jalan lingkungan. Yang tadinya hanya perbukitan, kemudian setelah tersentuh PLPBK, ini menjadi jalan yang baik begitu ya, bisa dilalui oleh masyarakat, tidak sulit lagi seperti yang pertama. Dan ini juga ada foto rumah tidak layak huni ya. Ini rumah tidak layak huni, kemudian ini dirubah menjadi rumah yang layak huni dan sepertinya memang cukup ditinggalinya cukup nyaman. Apakah program-programnya hanya program ini saja kan atau ada program-program lain yang diberikan melalui LPBK?
meningkatkan kualitas hidup melalui kegiatan penataan lingkungan pemukiman. Nah, itu yang cukup pokok dari saya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, saya mau ke Pak ini dari KSM Ismatul. Pak, apa sih peran KSM dalam program PLPBK ini? Silakan. KSM itu tugas utamanya adalah mengerjakan proyek atau tempat-tempat yang harus dibangun, perbaiki gitu kegiatannya. Tapi sebelumnya itu proses untuk menjadi KSM itu ternyata tidak secepat yang kita bayangkan. Ada proses-prosesnya. Nah, inti dari prosesnya itu yang paling kerasa adalah pelatihan. Karena KSM itu bukan dibentuk oleh tim, tapi murni keinginan warga. Oh, jadi KSM ini adalah sebagai tim pelaksana. Iya, tim pelaksana pembangunan. Programnya biasanya yang dilaksanakan oleh KSM ini diawali dari rembugan masyarakat. Iya, rembug warga. Ada program ABCD dari pusat? Enggak, Pak, Bu. Itu murni ada rembug masyarakat. Jadi prosesnya rembugan masyarakat. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan? Iya, setelah rembugnya itu ada PS-nya, Bu. Pemetaan swadaya. Nah, setelah di PS dirembug lagi, mana kalau saja prioritas yang harus dibangun gitu. Mana prioritas yang harus dibangun. Nah, ini biasanya Bapak di KSM ini rembugannya semua diajak semua satu warga, desa, Bu. Pak. Semua warga. Jadi masyarakat boleh mengatakan atau mengajukan, menyampaikan aspirasinya begitu ya. Iya, begitu. Oke, baik nih. Ini kalau dari BKM nih, tugas BKM sendiri seperti apa sih Pak Ustadz Hilmansyah ini? Ya, tugas terima BKM kasih dan Bu. perannya. Sebetulnya tugas BKM itu kebetulan saya sebagai mewakili masyarakat di kampung prioritas PLPBK ini yang tugasnya mungkin satu hanya mengawasi berlangsungnya itu kegiatan baik dari segi mau pencairan, kalau mungkin ada fasilitator yang mau menyampaikan pesan sama KSM mungkin melalui BKM dulu gitu Pak. Ibu. Iya. Iya. Program PLBK ini apa yang dirasakan oleh Pak Kades dan warga di desa Pak Kades begitu? Alhamdulillah dengan adanya program PLPBK, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan program ini sehingga khususnya warga masyarakat Manala, Desa Margasari, alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan yang dulu kumuh, sekarang udah ada perubahan lebih baik lagi gitu. Iya. Ya. Berapa persen yang Pak Kades rasakan perubahan yang terjadi di desa setelah ada sentuhan dari program PLBK ini? Khususnya di Kampung Manala, alhamdulillah kurang lebih 80% lah, 80% pembangunan tersentuh oleh PLPBK dan saya mengharap kepada pemerintah supaya selesai pembangunan khususnya yang ada di Kampung Manala, umumnya yang ada di Desa Margasari. Ya. Apa namanya Bapak ini statusnya sebagai pegawai atau Desa Margasari terdiri dari 6 kedusunan. Pak, tapi sebelumnya kita tahan dulu sejenak. Ya, Nanti siap. kita akan lanjut lagi. Siap. Pemirsa, kita nanti akan kembali masih bersama teman-teman dari PLPBK Kecamatan Ciawi setelah kita yang